Dalam kitab Khosaisul Ummatul Muhammadiyah, dalam kitab keutamaan-keutamaan, kekhususan yang Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad, umat terdahulu, saudara-saudara, kalau mereka berbuat dosa, Allah tidak segampang akan mengampuni dosa mereka. Bani Israel kalau mereka berbuat dosa, mereka harus cari jurang yang tinggi, loncat ke bawah sampai mati, baru diterima taubatnya oleh Allah. Kita tidak, Allah kasih kemudahan. Umat terdahulu kalau anggota tubuh mereka ada yang terkena najis, harus dihilangkan dengan kulit-kulitnya. Kita tidak, terkena najis cukup hilangkan najis itu. Kalau menggoladoh najisnya berat, pakai air dicampur dengan tanah. Allah kasih kita kemudahan, Allah kasih kita keutamaan. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian umat yang paling bagus, umat yang paling baik, umat yang paling utama, umat yang paling mulia, yang Allah keluarkan untuk segenap manusia. Kenapa kau jadi umat yang terbaik? Kenapa kau jadi umat yang termulia? Bukan karena sholatmu, ibadahmu, amalmu, ilmumu, bukan. Tapi karena kau, saya adalah umatnya Nabi Muhammad. Kita menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad. Makkah menjadi kota yang mulia karena Makkah kota kelahiran Nabi Muhammad. Madinah menjadi kota yang mulia karena Madinah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi Muhammad. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibirnya Nabi Muhammad. Buraq menjadi kendaraan yang mulia karena Buraq pernah ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Bahkan ada salah satu ulama yang mempertanyakan, siapa yang lebih mulia, sendalnya Nabi atau malaikat Jibril alaihi salam? Jibril alaihissalam tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sendalnya telah berjumpa dengan Allah. Dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyah dijelaskan sendalnya Nabi berjumpa dengan Allah. Kenapa sendal itu menjadi mulia? Sendal itu menjadi mulia karena dipakai oleh kaki yang mulia, kakinya baginda Nabi besar Muhammad. Pernah seseorang bertanya kepada salah satu ulama, siapa yang lebih mulia, Ka'bah ataukah makbarahnya Nabi? Ka'bah atau kuburnya Nabi yang lebih mulia? Apa jawab ulama itu? Kalau kita lihat dari kuburnya, maka Ka'bah lebih mulia. Tetapi kalau dilihat dari sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu, maka sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu lebih mulia ribuan jutaan kali daripada Ka'bah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Tidaklah aku memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Kalian nih, kalian semua yang duduk di sini merayakan Maulid Nabi. Nabi Muhammad tidak butuh, tapi kita yang butuh untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Nabi tidak butuh, tapi kamu yang butuh untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini bersolawat kepada Nabi, memuji Nabi, mengagungkan Nabi. Itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kalau dengan kamu bersolawat menambahkan kemuliaan Nabi, berarti Nabi butuh dengan solawatmu. Nabi tidak butuh, tapi kamu dan saya yang butuh dengan bersolawat kepada Nabi. Kita memuliakan Nabi tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi, tapi itu menambahkan kemuliaan kita. Kita tidak bersolawat, tidak mengagungkan beliau, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan beliau. Karena beliau kemuliaannya lautan jadi tinta, pohon jadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi. Lautan jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup untuk melukis tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Maka saya dan kalian menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam, saudara-saudara, Allah memerintahkan kepada seluruh penghuni langit untuk bersujud kepada Adam. Kenapa, saudara-saudara?
para ulama mengatakan pertama untuk memuliakan nur Nabi Muhammad yang ada dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Makanya kenapa ketika iblis tidak mau bersujud, Allah sangat-sangat murka. Allah tidak memandang Nabi Adamnya, tetapi yang Allah pandang nur Nabi Muhammad yang ada dalam tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam. Saudara-saudara, para ulama-ulama salaf kita itu kalau dengar azan, mereka pasti meletakkan kedua jempolnya ini di langit-langit. Mereka letakkan di langit-langit, kemudian mereka usap di kelopak mata mereka sambil berkata, marhaban bihabibi wa qurrati aini. Kenapa saudara-saudara? Dulu Nabi Adam alaihissalam itu selalu dibuntuti oleh malaikat. Kemanapun Nabi Adam pergi diikuti oleh malaikat. Nabi Adam bertanya, ya Allah, kenapa setiap aku pergi kok di belakangku selalu ada malaikat? Apa kata Allah? Karena mereka tertarik dengan nur yang ada dalam tulang sulbimu. Apa nur yang ada dalam tulang sulbimu? Nur itu adalah nur daripada nanti salah satu cucumu. Kemudian apa kata Nabi Adam? Ya Allah, kalau begitu tolong pindahkan nur ini ke hadapanku ya Allah. Dipindahkan nur Nabi Muhammad di hadapan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika dihadapkan di hadapan Nabi Allah Adam, malaikat yang di belakang semua berdiri di depan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam ini penasaran seperti apa bentuknya ini nur sampai malaikat begitu tertarik. Apa kata Nabi Allah Adam? Ya Allah, kalau begitu tolong pindahkan nur ini di kedua kukuku agar aku bisa melihat seperti apa nur itu. Ditaruh nur Nabi Muhammad di kukunya Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Allah Adam melihat keindahan nurnya Nabi Muhammad, Nabi Allah Adam berkata, marhaban bihabibi wa qurrati aini. Baru beliau usapkan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Allah Adam, karena dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh. Allah selamatkan Nabi Allah Nuh dari banjir yang besar, dari musibah yang besar. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Nuh terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ibrahim terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Allah menyelamatkan Nabi Allah Ismail ketika akan disembelih, Allah rubah menjadi seekor domba. Allah selamatkan Nabi Allah Ismail. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ismail terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Dan saya dan kalian nanti di akhirat akan diselamatkan. Kenapa? Karena saya dan kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.